Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dimanapun berada sehat-sehat, rezeki banyak, berkah, keluarga pun sehat semua. Baik teman-teman, di sini kami akan membuatkan sebuah crossover untuk spesial mid hack ya, mid hack. Di sini sudah kami sediakan beberapa komponen, ada elko, kemudian transistor, ada resistor dan ada kapasitor, ada dua potensio, dan ada potongan dari beberapa PCB ini yang sudah saya potong teman-teman. Dan perlu dihimbau bahwa kita menggunakan PCB IC, dia cenderung lubangnya sempit ya, dan lebih banyak untuk lubangnya teman-teman. Ini untuk lubang IC ini saya potong menjadi 4, dan dari potongan sebagian dari 4 tersebut adalah ini teman-teman, sudah terpotong. Dan dihimbau buat teman-teman ketika hendak mengikuti tutorial ini ya, ini kami sifatnya hanya membantu buat teman-teman yang mungkin bisa terbantu dengan tutorial ini. Dan dihimbau untuk menggunakan resistor 1/4 watt, nanti akan kami sebutkan satu demi satu dalam pemasangan menuju ke PCB ini teman-teman. Ada potensio, ini ada 2 biji ya, sebagai volume dan sebagai frekuensinya. Terlebih dahulu akan kami potong. Di sini ada sela-sela kancingan di samping kiri ya, potensio akan saya potong terlebih dahulu, sudah terpotong. Dan buat teman-teman semoga dapat menyimak dengan seksama, konsentrasi dalam mengikuti, jangan di skip ketika pemasangan satu demi satu. Tindakan pertama, langsung kita akan menguji ke lubang panel yang akan saya pasang di sini ya. Ini ada 6 lubang, nantinya akan saya buat spesial mid hack, kemudian mid low dan low sub. Ini tahapannya kita membuat mid hack terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan 2 transistor C945. Dengan 2 transistor ini sudah diyakinkan bahwa hasil output atau hasil suaranya lebih keras teman-teman. Pertama akan saya pasang terlebih dahulu potensio 50 kilo. Ini akan saya tempatkan di sini teman-teman, di sini. Kemudian ini akan saya kira-kira dulu masukkan di sini teman-teman. Sisai lubang di sini ya, di sini. Kemudian setelah terpasang akan saya coba dulu saya masukkan ke lubang ini teman-teman. Jika pas langsung kita lanjutkan pemasangannya. Ternyata sudah pas lurus dengan lubang panel yang disediakan. Setelah itu panel saya taruhkan di sana. Kemudian terlebih dahulu akan kami solder teman-teman, untuk kakinya biar tidak goyang-goyang dan agar terkunci. Saya solder dari sebelah sini. Video saya buat lambat agar teman-teman dapat menyimak, mudah dipahami ya. Saya buat lambat agar mudah dipahami. Jika dibuat cepat ya sudah dimungkinkan sulit untuk memahami. Penyolderan selanjutnya, kemudian selanjutnya, dan kaki terakhir sudah tersolder semuanya. Setelah sudah tersolder, langsung kita ke komponen pertama. Kita akan mengambil transistor ini C945 ya teman-teman ya. Sudah terlihat fokus C945. Langsung saya pasang, saya penggang dulu kakinya ini. Kayak kasih jarak di sini teman-teman. Kita selang satu lubang ya di tengah. Begini posisinya, sudah jelas. Saya dekatkan kamera, posisinya seperti ini. Langsung kita dorong mendasar. Sudah mendasar, kita lihat dari bawah teman-teman. Setelah terlihat dari bawah seperti ini, kaki yang kiri atau emitor langsung menuju ke kaki potensio. Karena di sini langsung bertemu, maka cukup kita panasi saja kaki potensio sebelah kiri teman-teman. Kita panasi saja dan sudah tersolder.
Agar pemandangannya jelas, kaki masuk dari transistor ini saya solder terlebih dahulu agar terlihat titik masuknya. Selanjutnya perlu dicermati teman-teman, setelah transistor C945 saya akan mengambil resistor. Ini dianjurkan memakai 1/4 watt ya teman-teman ya, 1 mega. Saya lipat dulu kakinya, 1 mega. Cermati baik-baik, posisinya ada di sini agar resistor ini dapat masuk keseluruhan tanpa kendala ya. Sudah jelas, saya dorong ke bawah. Sudah jelas, saya dorong ke bawah. Sret. Sambil menahan akan saya lipat dengan kaki transistor ini teman-teman. Ini kaki basisnya ya. Kaki basisnya sudah saya lipat hingga mendasar, saya potong yang berlebihan. Sudah dipotong, tinggal sebelahnya saya lipat juga. Teman-teman jangan di skip ya, ini video saya buat sangat lambat agar tidak menyulitkan dalam memahami. Sudah terlipat dan sudah terpotong. Kemudian saya solder dulu, kamera saya dekatkan agar bisa terlihat fokus ya. Sudah dekat sepertinya, dan akan saya solder pertemuan kaki resistor dan transistor terlebih dahulu. Saya solder sudah sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini pertemuan transistor dan resistor ya. Saya solder dulu agar terlihat benar-benar terhubung. Sudah tersolder seperti ini. Tindakan selanjutnya, kita akan mengambil resistor 10 kilo ya, 10 kilo 1/4 watt. Saya lipat dulu kakinya. Cermati baik-baik, ini posisinya ada di sini. Kita sisahkan 3 lubang. Ya, sudah jelas ya. 3 lubang saya goyang-goyang ini biar jelas. Saya dorong ke bawah 10 kilo ya. Saya tahan, kemudian lihat dari bawah. Terlebih dahulu kita lipatkan kaki yang panjang ini ke arah atas. Kita lipatkan. Kemudian akan saya solder dulu yang menuju ke atas ini. Yang menuju ke atas saya solder terlebih dahulu teman-teman, agar tidak mengganggu ketika pemasangan berikutnya. Hanya untuk menguatkan kakinya saja agar tidak mengganggu pemasangan berikutnya. Yang ini belum terhubung kemana-mana teman-teman ya, ini hanya mengikat saja. Setelah itu kita lihat kaki yang sebelahnya, kita dorong ke bawah, akan terhubung menuju bawahnya. Saya potong yang berlebihan. Sudah terpotong, kemudian kita tempelkan ke bawah, lalu kita hubungkan dengan solder. Saya solder terlebih dahulu. Solder, set. Sudah tersolder. Berikutnya kami akan mengambil elko teman-teman. Ukurannya adalah 0,22 ya. Volt bebas, bisa 50, bisa 35 atau 25. Ini posisinya seperti ini teman-teman. Posisinya di sini. Cermati baik-baik, kami tidak perlu menghitung karena memperlama video ya. Cukup kami zoomkan saja. Posisinya ada di sini. Dan saya dorong mendasar. Sudah saya dorong mendasar, lihat dari bawah. Ini kita lipat ke atas dulu, kemudian yang bawah ini langsung lurus menuju ke titik solderan di bawahnya. Di sini teman-teman. Saya potong yang berlebihan. Sudah terpotong. Kemudian akan saya gabungkan menuju ke jalur pas di bawahnya teman-teman. Saya solder terlebih dahulu. Disolder. Set.
Sudah terhubung, kaki masuknya saya solder agar jelas arah masuknya. Set. Sudah terhubung. Berikutnya kami akan mengambil elko kembali ya. Elko kembali. Lihat-lihat, ini sama nilainya 0,22 mikro ya, atau 0,22 UF. Posisinya ada di sini teman-teman. Lihat, arah negatif ada di samping, posisinya ada di sini. Di sini. Sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas posisinya. Akan saya dorong hingga mendasar. Sudah terdorong hingga mendasar, lihat dari bawah teman-teman. Seret. Ini adalah yang positif, saya tengok kanan. Seret. Yang kiri saya tengok ke kiri dulu agar terkunci. Kemudian yang berkepanjangan akan saya potong terlebih dahulu. Ini jalurnya ada di samping kanannya teman-teman. Sudah putus, langsung disolder menuju kanannya. Ini tanpa ada komponen yang menyungsang ya, tanpa ada komponen yang menyungsang jika mengikuti panduan ini. Saya solder menuju kanan dan sudah menempel atau sudah terhubung. Kemudian berikutnya kita akan mengambil resistor 4K7 teman-teman. 4K7 ya, perlu diperhatikan. Kakinya saya lipat satu saja, posisinya berdiri karena di lubang atau di tempat yang sempit. Saya masukkan di sini teman-teman. Di sini perlu dicermati baik-baik, akan saya pasang terlebih dahulu pas di samping elko ya, pas di samping elko. Potensi saya tengok ke bawah dulu agar tidak menyusahkan dalam penempatan. Saya ulangi, pemasangannya ada di sini. Di sini teman-teman, sudah jelas ya. Sebelum saya dorong, ini saya gerak-gerak agar mudah dilihat saja. Sudah saya dorong ke bawah. Setelah didorong kemudian saya tahan. Lihat dari bawah teman-teman. Ini saya tengok kanan dulu agar terkunci. Kemudian yang sebelah sini langsung kita ikatkan dengan kaki elko ini tadi teman-teman. Mohon maaf kamera tersentuh-sentuh sehingga goyang-goyang. Saya ikatkan pertemuannya. Set. Sudah terikat dan saya potong. Set. Sudah terpotong. Kita fokus ke arah sambungan dulu teman-teman ya. Akan kami solder terlebih dahulu. Di sini tadi jalan masuknya. Kemudian pertemuannya ada di sini. Seret. Saya tambah timah agar terlihat jelas. Dan sudah tersambung. Sudah tersambung. 4K7 ya. Berikutnya saya akan mengambil kapasitor. Di sini 682 teman-teman. 682 atau 6N8 ya. 682, boleh milar, boleh keramik, kapasitor bebas. Setelah itu kita cermati baik-baik. Saya fokuskan terlebih dahulu. Ini berjajar di sini teman-teman. Sini. Sini ya. 682. Sudah cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, kami dorong hingga ke bawah. Sudah mendasar, akan saya tahan dan lihat dari bawah. Seret. Ini kaki kapasitor tadi saya tengok kiri, yang sebelah kiri ya. Sebelah kanan tengok kanan, sebelah kiri tengok kiri. Kita tengokkan terlebih dahulu, kita dorong hingga merata. Dan terlebih dahulu ini langsung menempel ke sini teman-teman, kaki potensio ya. Karena kepanjangan saya potong yang berkepanjangan. Sudah, kemudian akan saya kaitkan atau kita hubungkan dengan kaki potensio yang di atasnya teman-teman. Sudah. Setelah sudah, kita akan menambah timah jalan masuk kapasitor. Tambah timah agar terlihat sambungannya atau jalan masuknya ya. Sudah terhubung.
sudah terhubung. Sekarang giliran kita akan mengaitkan tadi. Ini kaki resistor tadi yang belum terhubung akan diikatkan dengan kaki kapasitor ini tadi teman-teman. Saya ikatkan terlebih dahulu. Saya ikatkan dulu, dilipat. Inilah mudahnya menggunakan PCB bolong teman-teman ya. Jika kita paham pemasangan sangat mudah sekali, bisa mengikuti alur yang kita buat teman-teman. Kita solder ikatan tadi. Ini menggunakan solder yang mata tajam ya, atau mata runcing, karena posisinya sangat dekat sekali dengan timah yang tidak boleh menebal. Cukup terlihat tersolder saja di sini seperti ini. Sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas. Antara ini dengan ini tidak terhubung ya, ini dengan ini terpisah karena ini jaraknya dekat, jadi seperti ya berdekatan, tidak terhubung ya teman-teman ya. Saya zoomkan, ini tidak terhubung, sudah jelas. Kaki ini kita biarkan saja dulu, atau agar tidak mengganggu pemandangan saya potong separuh saja. Ini kita biarkan dulu karena belum bertemu dengan jalurnya ya. Sudah terlihat seperti ini dari komponen pertama hingga komponen berikutnya. Kemudian sekarang kami akan mengambil satu komponen lagi, transistor C945. Sudah sangat jelas di kamera ya. Saya lipat kiri, lipat kanan, cermati baik-baik pemasangannya. Ini ada di sini teman-teman. Nanti saya masukkan terlebih dahulu. Dan di sini posisinya. Kalau lihat dari belakang potensio, di sini posisinya ya. Sudah jelas, saya dorong hingga mendasar. C945 sudah terlihat mendasar ya. Sudah jelas posisinya. Kemudian saya lihat dari atas, dari bawah. Ini langsung kita arahkan ke kiri habis ya, ke kiri habis. Di sini kaki transistor emitornya, dan kita sedikit nengok ke atas, langsung kita tempel ke atas teman-teman, menuju kaki potensio yang di atas ya. Kita panasi saja di sini. Sudah nempel, dan akan saya tambah timah. Kaki masuknya transistor ini saya tambah timah terlebih dahulu agar terlihat jalan masuknya. Kemudian saya perkuat untuk pertemuan dengan kaki potensio ini. Sudah sangat jelas sekali. Tersisa dua kaki transistor teman-teman, Kemudian berikutnya saya akan mengambil resistor 1/4 watt 1 mega teman-teman, 1 mega. Akan saya lipat dulu, posisikan kakinya. 1 mega sudah terposisi. Kita mengambil di sini teman-teman, di sini ya. Posisinya ada di sini. Sudah jelas, saya tengok-tengok posisinya agar mudah dipahami. Sisai 2 lubang ya, shred. Setelah jelas, saya tahan dari atas, kemudian lihat dari bawah. Kaki kanan kita lipatkan dengan kaki kanan. Kaki kiri kaki kiri kita lipatkan dengan transistor tengah atau kolektor. Saya lipatkan terlebih dahulu. Untuk skema video mendatang teman-teman, karena ini dimungkinkan memakan durasi. Sudah terpotong, kemudian yang sebelah kiri saya ikatkan. Setelah terikat cukup kuat, saya potong yang berkepanjangan. Terlihatlah 2 ikatan, dan akan kita tambah solder dulu.
kita solder tengah ya. Kemudian nah ini sudah terlihat jelas. Kemudian pertemuan yang kanan saya solder juga, pertemuan kanan, dan sudah terhubung. Video harus konsentrasi dalam menyimak teman-teman. Masih ada kaki yang netral karena belum bertemu dengan jalurnya. Terlihat dari atas, shred. Walaupun posisinya nggak tegak, bisa ditegakkan nanti komponen ini teman-teman ya. Berikutnya kami akan mengambil resistor 10 kilo teman-teman, 10 kilo ya, 10 kilo. Saya posisikan kakinya, kemudian cermati baik-baik, cermati baik-baik. Ini masuk ke lubang sini, tidak perlu kami menghitung karena sudah jelas posisinya. Saya angkat kembali untuk memperjelas masuknya kaki ya. Sudah jelas ya, sudah jelas posisinya di sini. Ada 3 lubang yang tersisa di tengahnya. Setelah itu kami tahan dari atas dan lihat dari bawah. Kaki yang sebelah kiri ini langsung ke bawahnya teman-teman, langsung ke bawahnya. Karena ini kakinya berkepanjangan, saya potong. Set, sudah terpotong. Ini saya arahkan ke bawahnya, sudah terarah, tinggal menyolder. Sudah terarah, tinggal menyolder. Solder terlebih dahulu, terhubung dengan bawahnya ya. Set, sudah terhubung jelas. Kemudian ini kaki resistor yang belum terhubung langsung kita ikatkan di bawahnya teman-teman, di sini ya. Karena ini berkepanjangan kakinya, kan saya potong press saja, saya potong press di sini. Set, sudah terpotong. Ini tadi yang tidak terhubung ya, yang bawah ini tadi ke atas ini sekarang bertemu dengan jalurnya di sini. Sudah bertemu, hanya menempel. Sekarang akan saya solder terlebih dahulu. Di sini sudah bertemu dengan jalurnya. Jalan masuknya saya tandai agar terlihat. Nah, cukup jelas. Kemudian jalan masuk resistor yang bawah saya solder agar terlihat barisannya. Nah, untuk ini tidak perlu disolder teman-teman karena boros timah ya. Untuk sini kita solder sambungannya saja. Berikutnya kita akan mengambil elko teman-teman. Elko nilainya 0,22, voltnya bebas. Posisinya ini sudah agak menyempit teman-teman ya, posisinya sudah agak menyempit. Lihat baik-baik posisi negatif sebelah kanan, arahkan sebelah kanan. Nah, posisinya di sebelah kanan. Cermati baik-baik posisinya, ada di sini. Cermati baik-baik, ada lubang yang kosong di sini, tapi posisi memasukkannya harus dicermati. Di sini teman-teman, sini ya. Sudah cukup jelas negatif di sebelah kanan. Saya dorong hingga mendasar. Setelah didorong mendasar, kita lihat dari bawah. Shred, ini kaki yang tadi ya, kaki yang tadi. Cermati baik-baik. Sebelah kiri, kaki sebelah kiri ini saya lipat ke atas, saya lipat ke atas menuju ke titik solderan atasnya ini ya. Ini saya lipat dulu. Kita fokus ke sebelah kiri dulu teman-teman, kaki sebelah kiri. Akan saya sambung menuju ke atasnya. Saya potong yang berkepanjangan sini, ini ya, jelas ya. Kemudian saya tempelkan ke atasnya, shred. Tinggal menyolder. Saya panasi dulu, set. Nah, sudah terhubung, tinggal memperkuat lagi dengan timah. Jalan masuknya saya solder di sini, shred. Sudah. Ini saya tambah agar lebih terlihat terhubung ya. Sudah terlihat terhubung, sudah jelas sekali. Setelah itu
kita biarkan dulu kaki ini teman-teman. Ini kaki yang belum terhubung dengan jalurnya ya, ada dua kaki elko sama-sama negatif, ini belum terhubung. Nah, sama-sama negatif belum terhubung. Untuk menghubungkan kita akan mengambil resistor 100 kilo teman-teman, 100 kilo. Nah ini 100 kilonya, 100 kilo ya. Posisinya berdiri, saya lipat sebelah. Posisinya berdiri, saya lipat sebelah. Kemudian cermati baik-baik. Cermati baik-baik posisinya di sini teman-teman, di sini. Seret. Di sini dan di sini. Ini ada lubang yang sebelah elko tadi ya, posisinya seperti ini. Sudah cukup jelas, ada dua lubang yang saya masukkan di sini. Saya masukkan ke dalam. Sudah cukup jelas ya. Saya tahan dan lihat dari bawah. Ini tadi resistor yang baru masuk teman-teman. Resistor yang baru masuk ya. Saya lipat ke kiri. Saya lipat ke kiri. Ini posisi sudah padat teman-teman ya. Saya lipat ke kiri, yang sebelah kiri. Di sini ya. Saya lipat ke kiri. Saya zoom lagi. Ini saya lipat dulu, saya ikatkan dulu. Yang ini ya, saya ikatkan. Ini saya ikatkan terlebih dahulu. Saya ikatkan terlebih dahulu. Kamera tersentuh hingga goyang. Ini bentuknya sangat mini. Sangat mini. Sudah terhubung dan saya potong. Seret. Sudah terpotong ya. Agak ketinggian nggak apa-apa, daripada nanti sulit ketika terlalu mendasar. Kemudian saya solder dulu persambungan yang ini tadi, ikatan antara kaki resistor dan elko. Sudah terhubung ya, sudah terhubung. Posisinya adalah yang ini tadi yang terhubung ya, ini ikatan. Kemudian yang kaki sebelahnya kita ikatkan dengan yang ini teman-teman. Kita ikatkan, ada dua kaki yang setengah saya potong tadi ya, kaki elko, dan saya ikatkan menuju ke resistor 100 kilo tadi. Saya lipat kakinya, saya lipat terlebih dahulu. Ini sudah gang sempit, sudah gang sempit ya, sudah terikat, dan akan saya solder pertemuan ikatannya di sini tadi. Saya solder, lihat. Kemudian jalan masuk elko saya solder juga agar terlihat jalan masuknya. Sudah, dan sudah terhubung. Sudah terhubung, saya zoomkan ini teman-teman. Sudah terhubung dan kita melanjutkan ke proses berikutnya. Sudah mulai memadat teman-teman. Berikutnya saya akan mengambil resistor ini, cermati baik-baik, 33 kilo, 33 kilo ya. Akan saya lipat dulu kakinya, 33 kilo. Cermati baik-baik, posisinya ada di sini. Posisinya ada di sini teman-teman. Ini. Kalau dilihat dari belakang seperti ini. Nah, sudah cukup jelas posisinya ya, sudah cukup jelas posisinya. Saya tahan, seret, lihat dari bawah. Saya tahan, lihat dari bawah. Ini belok kanan, tekan ke kanan dulu agar terkunci. Kemudian kaki sebelahnya kita tempelkan ke kaki tengah potensio teman-teman. Agak sedikit nyerong ya, agak sedikit nyerong. Ini demi pemasangan agar nyaman. Saya potong yang berlebihan. Saya potong yang berlebihan. Sudah terpotong. Langsung dipanasi saja kaki potensio ini. Kemungkinan dengan dipanasi sudah bisa merekat. Thread sudah bisa merekat.
kita posisikan lagi. Kemudian kaki masuk transistor resistor ini saya solder terlebih dahulu, dan saya tambah timah untuk pertemuan kaki potensio 33 kilo ya. Nah, 33 kilo sudah. Berikutnya saya akan mengambil elko ini 0,22 mikro ya, atau UF, tertulisnya seperti UF padahal ini MF ya. Sudah, posisi negatif ada di sebelah bawah teman-teman, ada di arah sini ya. Lihat posisi pemasangannya teman-teman, seperti ini. Sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas, tidak perlu kami hitung lubangnya karena video sudah cukup jelas. Saya dorong ke bawah, shred. Sudah dorong ke bawah, kita lihat dari bawah, shred. Di sini teman-teman, kaki elko yang panjang atau sebagai positif saya tengokkan ke bawah dulu. Saya tengokkan ke bawah dulu. Kemudian kaki ini resistor 33 kilo. Ini langsung kita ikatkan dengan kaki elko ini teman-teman. Nah, kita ikatkan. Saya ikatkan dulu. Sudah terikat, kita potong yang berkepanjangan. Shred. Sudah terpotong. Akan saya solder dulu pertemuan antara kaki resistor dan kaki elko. Saya solder terlebih dahulu teman-teman. Ini jalan masuknya di sini. Sudah tersolder. Berikutnya kita amati kaki elko yang masih netral. Ini langsung ke bawahnya teman-teman, ke sini ya. Titik pertemuan di sini. Di sini akan saya potong terlebih dahulu yang berkepanjangan. Saya potong. Shred, sudah terpotong. Langsung kita tahan dan kita panasi dulu timah. Apakah sudah bisa merekat? Kita panasi saja di sini. Sudah bisa tersolder ya. Nah, begini. Kemudian agar terlihat jelas jalan masuk elko saya solder. Shred, sudah tersolder. Dan ini saya tambah timah pertemuannya. Shred. Sudah terhubung dan sudah terlihat jelas. Berikutnya teman-teman menyimak berikutnya. Di sini kami akan mengambil kapasitor ya, kapasitor 332. Sudah cukup jelas angkanya ya, 332 atau 3N2. Posisinya ada di sini. Cermati baik-baik, posisinya ada di sini lubangnya, dan sudah jelas saya dorong ke bawah hingga mendasar. Shred, kita lipat dulu agar terkunci. Untuk kapasitor yang sebelah sini, ini langsung nempel ke kaki potensio teman-teman. Saya potong yang berlebihan dan mungkin cukup dipanasi saja, ini sudah bisa merekat. Shred. Nah, sudah terhubung. Kemudian akan saya solder kaki masuknya kapasitor 332. Sudah tersolder. Saya tambah timah agar lebih jelas terhubung. Sudah. Berikutnya kita akan mengambil resistor 2K2. 2K2 teman-teman ya. Ini resistor 2K2. Saya lipat dulu kakinya. 2K2. Posisinya. Lihat posisinya. Posisinya ada di sini teman-teman, di sini. Shred. Nah, sudah masuk. Saya tahan, ini lubang paling pinggir sebelah sini ya. Sudah. 2K2 teman-teman, saya tarik ke bawah, lipat ke kiri, kita tahan, shred, lipat ke kanan, dan seperti ini masuknya. Shred, lihat pertemuannya. Untuk kaki kiri ini langsung kita lipat dengan kapasitor ini teman-teman, kita lipat
kita lipat, saya ikatkan lipatannya, saya potong yang berlebihan. Sudah terpotong ikatan yang berlebihan, kemudian kami solder di sini. Set. Sudah terhubung ya. Set. Berikutnya kita akan mengambil kapasitor, teman-teman ya. Kita akan mengambil kapasitor, perlu diingat nilainya 102 ya, atau 1 nano 102 ya. Sudah jelas angkanya 102. Posisinya ada di sini. Shred. Paling pinggir sendiri ya, paling pinggir sendiri. Sudah cukup jelas, saya dorong ke bawah. Setelah ke bawah, kita lihat dari bawah, teman-teman. Kaki kanan kapasitor saya lipat dulu, kemudian langsung untuk kaki sebelah kiri ini terhubung dengan kaki 2K2 tadi ya. Kita ikatkan, teman-teman, kita ikatkan. Shred. Kita ikatkan, tunggu sebentar, ada yang ketinggalan. Kita lanjutkan. Setelah diikat antara kaki resistor 2,2 tadi, 2K2 kilo ya, 2K2 dan kapasitor 102 ini, karena berkepanjangan saya potong. Shred. Sudah terpotong. Pertemuan antara resistor dan kapasitor saya solder terlebih dahulu. Pertemuannya saya solder. Shred. Sudah tersolder. Saya perjelas. Shred. Sudah terhubung. Berikutnya kita akan mengambil resistor 15 kilo, teman-teman. Ini 15 kilo. Saya lipat dulu kakinya. Setelah terlipat, cermati baik-baik posisinya, cermati baik-baik. Ada di sini satunya, kemudian satunya ada di sini. Saya lihat dari atas ya, di sini. Posisinya ada di sini. Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas di sini posisinya. Saya dorong hingga mendasar. Shred. Sudah mendasar. Saya tahan dari atas. Shred. Kemudian kita lihat untuk kaki kanan, kita lipat ke kanan dulu. Kaki kiri langsung ke bawahnya, teman-teman. Kaki kiri. Nah, kaki kiri dari resistor 15 kilo ini langsung ke bawahnya akan saya potong terlebih dahulu yang berkepanjangan. Set. Sudah terpotong. Kemudian saya likat tengok ke bawah di sini. Shred. Sudah nengok ke bawah. Saya tahan dulu dari atas ya, karena posisinya sudah sempit ini, teman-teman. Akan saya panasi saja yang bawahnya. Shred. Sudah terhubung, tinggal menambah timah agar lebih kuat, teman-teman. Kaki resistor saya solder jalan masuknya. Shred. Sudah terhubung. Kemudian kita melihat proses berikutnya. Ini kaki resistor dan kapasitor yang netral ini, dua-duanya kita ikatkan, teman-teman. Ini dengan tutorial yang sederhana ini mungkin dapat membantu teman-teman ya. Tetapi ya seperti tadi, harus dari awal memperhatikan dengan seksama agar tidak terjadi selegence atau nyungsang ya. Ini tanpa kabel sehelai pun untuk pemasangan komponen, teman-teman. Jika mengikuti cara ini, inilah pembuatan crossover mid hack buatan sendiri. Saya solder dulu pertemuannya. Sudah tersolder. Kemudian berikutnya, teman-teman, proses berikutnya kita akan
mengambil, cermati baik-baik, ini ada resistor 4K7 ya, 4K7. Saya lipat dulu di sini, resistor 4K7. Cermati baik-baik posisinya teman-teman, cermati baik-baik posisinya, ada di sini. Seret. Ini. Cermati baik-baik posisinya. Mana tadi? Ya, saya perlambat. Ini di sini ya. Saya jelaskan lagi videonya. 47 kilo ya, 47 kilo. 47 kilo sudah jelas posisi. Saya tarik ke bawah, tarik ke kiri, yang kanan tarik ke kanan agar barisannya terkunci. Sudah jelas, kita lihat dari bawah. Seret. Cermati baik-baik teman, cermati baik-baik. Kaki yang di sini saya ikatkan ke sini, di sini. Ini diagonal ya, diagonal posisinya, atau saya buat nikung ya, nikung ke kiri seperti ini nantinya. Dan akan saya solder dulu, saya tahan, saya solder dulu untuk titik masuknya resistor tersebut. Saya solder dulu, seret, biar terkunci terlebih dahulu. 47 kilo ya. Kemudian untuk tikungan di sini saya tambah timah lagi. Ini di tikungan ya, sudah tersolder di tikungannya. Kemudian langsung ini menyentuh sebelah kiri sendiri ya, sebelah kiri sendiri. Saya potong yang berkepanjangan, set, sudah terpotong. Kemudian ini tinggal menyolder teman-teman, tinggal menyolder ya ke samping kiri. Saya akan solder terlebih dahulu ke samping kiri, kita hubungkan, seret, sudah terhubung, sudah terhubung. Kemudian cermati baik-baik, ini kaki yang belum terhubung apa-apa ya, kaki yang belum terhubung apa-apa. Kemudian kita mencari sambungannya. Di sini ada 22 kilo ya, 22 kilo. Cermati baik-baik, posisinya ini agak memanjang teman-teman. Kita lipat dulu seperti ini. Posisinya lihat baik-baik, ini agak nyelempet teman-teman ya, posisinya agak terhimpit. Kita lihat di sini sudah jelas ya posisinya ya, satunya. Kemudian yang satunya kita jauh di sini posisinya ya, berdampingan dengan kaki transistor. Ini yang agak nyeleneh sendiri teman-teman, tetapi tidak nyungsang karena posisinya masih lurus ya. Seperti ini saya jelaskan di video, tidak perlu saya hitung lubangnya karena sudah jelas ya. Sudah saya dorong ke bawah, seret, hingga mendasar. Kita luruskan posisi resistornya. Yang penting tidak menyentuh kaki yang lain ya, tidak menyentuh kaki yang tidak terhubung. Sudah cukup jelas. Saya tahan dan kita lihat. Yang ini saya ikatkan dengan resistor 47 kilo tadi. Saya ikatkan terlebih dahulu, hanya sekedar mengikat teman-teman. Seret, sudah terikat. Kemudian kita lihat resistor yang keluar di sini. Ini tadi ya yang keluar. Kita langsung gandeng ke kiri teman-teman, gandeng ke sebelah kiri. Karena ini kakinya kepanjangan, akan saya potong terlebih dahulu. Sudah terpotong, ini tinggal penyolderan ke sebelah kirinya ya. Kita satukan di sini. Set, sudah menyatu, sudah menyatu. Berikutnya tinggal satu komponen lagi, 47 kilo, 47 kilo teman-teman. Kita arahkan kakinya dulu, kita posisikan kakinya. Cermati baik-baik teman-teman, cermati baik-baik. Posisinya ada di sini,
Sret. Saya pasang terlebih dahulu di sini. Sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas posisinya seperti ini, sudah cukup jelas. Saya dorong hingga mendasar seperti ini. Sret, sudah cukup jelas. 47 kilo ya, 47 kilo sudah cukup jelas. Saya dorong mendasar, sret. Keluarlah kaki yang sebelah kiri, saya lipat ke kiri terlebih dahulu, dan yang di sebelah kirinya langsung kita ikatkan jadi satu teman-teman, bersama ikatan bawahnya ya. Ini jadikan satu, kemudian saya lipat ikatan 3 pertemuan resistor ini, saya potong yang berkepanjangan, sudah terikat dalam satu ikatan ya. Kemudian akan saya solder ikatan 3 kaki ini, sret, sret. Saya solder terlebih dahulu sebelah kiri, sret, dan sudah tersolder, lumayan sangat kuat. Kemudian ini akan saya arahkan ke atas saja. Ini sebagai tanda input teman-teman. Kaki yang terakhir nyolder ini adalah inputnya. Akan saya potong setengah saja, ini sebagai tanda input. Nah, masih ada sisa kaki yang memanjang sebagai tanda ya. Sudah finishing pemasangan satu demi satu. Sekarang untuk menentukan groundnya teman-teman, saya akan mengambil kabel terlebih dahulu. Ini saya ratakan ke sana, bawa ke sana biar lebih jelas pemandangan. Sekarang mengambil kabel ini sebagai penghubung ground ya, bukan penghubung komponen, hanya penghubung ground saja. Saya solder kabel yang sudah terkelupas kulitnya ya. Kita ambil bagian kiri, ini bagian kiri, sret, sudah tersolder. Kemudian kita tarik ke kiri sedikit saja. Di sini akan saya potong di sini, sret, sudah terpotong. Saya kelupas sedikit saja, sret, sudah terkelupas. Kemudian kita tengok ke sini, sejauh kabel potongan ini kita langsung solder ke sini ya. Kita langsung solder. Akan saya solder ini pertemuan ground, karena ini tegangannya adalah engkel ya, hanya butuh min dan plus, tidak perlu CT. Sudah selesai. Kemudian setelah itu kami akan mengamankan bodi potensio dengan cara membakar kulit kabel terlebih dahulu. Saya bakar terlebih dahulu, hanya mengambil isi kabelnya saja, saya putar agar menyatu ya. Saya lipat-lipat agar menyatu sampai habis. Sudah. Sekarang akan saya sambung menuju ke titik ground kabel hitam tadi ya. Ini untuk mengamankan suara gereng. Ini salah satunya. Sudah saya solder di sini dari kabel hitam tadi. Kemudian kita ikatkan ke bodi saja. Kita lipat, langsung lipat ke kiri. Lipat ke kiri, seret, sudah. Dan kita solder lipatan terakhir. Kita solder lipatan terakhir pada tangkai potensio sini. Sebagai sabuk saja ini ya, sudah tersolder, dan kita potong yang sudah tidak digunakan atau yang sudah kepanjangan. Nah, pengaman potensio sudah. Usahakan potensio jangan disolder teman-teman, karena dengan menyolder bodi potensio ini maka pelumas di dalamnya akan cepat kering secara tiba-tiba ya, karena panasnya timah yang menempel pada bodi.
sehingga akan mengakibatkan cepat oleng teman-teman, seperti kasar ya ketika memutar ya, kasar. Dia kadang-kadang membuat cepat grodek-grodek kalau disolder di bodi. Ini hanya saran saja, ini berdasarkan pengalaman pribadi teman-teman. Sudah selesai, sekarang saya akan menentukan tegangan. Di sini saya akan mengambil kabel terlebih dahulu. Saya menggeser yang ini ada kabel warna hitam merah sebagai warna penentu positif dan negatifnya. Sudah saya lupas ujungnya dan saya kasih timah terlebih dahulu. Sudah. Kemudian penempatan negatifnya teman-teman, penempatan negatifnya perlu dilihat ada di sebelah sini. Ini 12 volt bisa, 15 volt bisa, 10 volt bisa, 9 volt bisa, 8 volt pun masih bisa. Lihat untuk positifnya teman-teman. Positifnya ada di sini, kaki resistor 10 kilo tadi teman-teman. Shred. Positif 12 voltnya ya. Sudah cukup jelas. Saya potong sekitar 1 jengkal. Nah, sudah saya potong. Kemudian saya akan mengambil kabel input outnya, dan ini untuk menentukan inputnya teman-teman ya. Inputnya ada di sini. Ini tadi yang ada terpotong sedikit. Ini sebagai tanda input ya, sebagai tanda input. Kemudian karena ground ini jaraknya agak melebar, ini saya tarik saja. Saya tarik, kemudian ground input masuk ke ground sini teman-teman, masuk ke ground. Ini saya solder terlebih dahulu. Sudah menempel di sini ya, sudah menempel satu jalur dengan ground. Jadi saya perlambat agar jelas. Ini sebagai input nanti jalur ini. Kemudian saya akan mengambil jalur outputnya. Jalur outputnya ground saya solder menuju ground terlebih dahulu. Saya solder menuju ground terlebih dahulu. Sudah terhubung. Kemudian outnya, out crossover ada di kaki tengah potensio ini tadi. Saya solder terlebih dahulu. Sudah tersolder. Sudah cukup jelas pemasangan satu demi satu, dan nanti akan saya uji teman-teman. Sudah jelas ya. Negatif kabel hitam, negatif 12 volt, positif 12 volt. Ada input sebelah sini, input, dan ini ground, dan yang ini adalah out positif, dan ini adalah groundnya. Sudah terhubung dengan soket RCA, tinggal menguji. Ikuti video berikutnya teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah saya pasang untuk pengujian. Di sini ada adaptor 12 volt ya, ini dari trafo bekas VCD yang sudah kami tambah, ada 7812. Di sini ada musik yang sudah saya sediakan, tinggal tekan saja. Dan kami di sini sudah menyediakan alat perekam, tinggal memasukkan ke HP saja. Untuk jack perekamnya ya, ini buatan sendiri teman-teman, nanti akan diuji. Kemudian kami akan mempersiapkan kabelnya terlebih dahulu, RCA-nya ya. Kita akan mempersiapkan kabel RCA-nya terlebih dahulu. Dan ini kabel RCA. Kabel tegangan saya amankan di sini. Sudah saya amankan. Kemudian saya akan mengambil RCA dari HP ini teman-teman ya.
Ini saya mengambil RCA dari HP, ini kabelnya sangat panjang. Saya tarik menuju ke input crossover teman-teman. Inputnya ada di sini, ini inputnya. Input crossover. Kemudian saya akan menghubungkan outputnya ada di sini. Outputnya ada di sini. Kemudian output crossover saya masuk ke alat rekaman. Di sini sudah masuk ke alat rekaman ya. Di sini. Kemudian saya masukkan kabel menuju trafo ini di sini ya. Akan saya masukkan sambil melihat lampu indikator ada kuning. Saya masukkan terlebih dahulu. Tuh 2 3 lampu indikator sudah nyala ya dari trafo. Dan ini sudah terhubung untuk tegangan 12 voltnya. Yang saya tutup di sini agar tidak tersentuh, ini karena tidak diisolasi. Dan ini sudah kami tambah menggunakan knob agar tahu berapa derajat putarannya ya. Ini yang tadi dibuat, kemudian saya pegang. Untuk volume crossovernya ada yang warna ungu nih teman-teman, ini ya. Dan saatnya pengujian teman-teman. Musik sudah kami sediakan, tinggal play. Saya play terlebih dahulu. Ini sudah masuk ke alat rekaman ya, sudah masuk ke jack. Saya tinggal memasukkan jack ini menuju HP yang saat ini sedang on. 1 2 3. Dan sudah selesai teman-teman. Demikianlah tadi pengujian, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman yang hendak mengikuti. Untuk skema akan kami tayangkan di video berikutnya. Salam satu hobi buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.